detailnya pun juga dapat. Ini kan detail wayang yang ada di Mas Akbar ini saya Ini pengambilan gambarnya full HD apa HD Mas? ini full HD sama, meskipun di YouTube pun juga full HD sama. Tapi kelihatannya Ini kan kadang-kadang yang ditampilkan di Astabrata sebagian kan masih ada kayak gini. Ini kenapa kok saya mengambil detail dalam itu? Ya karena itu saya kepingin menunjukkan bahwasanya itu wayangnya Mas Akbar itu kayak gini loh. Detailnya kayak gini, gerakannya Mas Akbar kayak gini. Secara kita itu kan penggemar ya Pak, penggemar itu kan seperti orang itu kepingin melihat dari dalam, maksudnya dari dekat seperti Oke, seperti bahasa tubuhnya Mas Akbar. pas satu punya Mas Akbar. Kalau pas koprol itu tangannya Mas Akbar seperti apa itu toh? Seperti apa? Kan ini juga mengedukasi juga kan untuk Oh iya. mungkin di dalang-dalang yang kepingin belajar, oh piye to tangannya Mas Akbar itu kayak ini gitu. Tapi ku nek kameranya kurang bagus di ini mengambil dari berapa meter ini? Ini sekitar 5 sampai 6 meteran 5 sampai 6 meter masih bisa detail ya. masih bisa detail. Tapi kalau 15 itu sudah ya. Oh 10 meter udah pecah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa dengan Om Dres CMKM. Tanggal 31 Mei 2025 bagi saya adalah momen yang penting karena memang saya betul-betul pengen melihat pentasnya Mazda dengan lakon yang luar biasa, yaitu Banjaran Romo Bargo. Kemudian saya janji dengan Pak Biso MC-nya Astabrata, kebetulan itu teman macam-macam ya, teman berkesenian, teman panitiaan, teman-teman di yuri-yuri lomba kesenian. Daripada saya menanti di rumah, saya tak menanti di Astabrata saja, sambil pinginnya meliput teman-teman dari Astabrata yang mau berangkat ya, biasanya menggunakan armada. Tetapi ternyata kenyataannya jam setengah 4 saya datang ke sini sepi seperti ini teman, sampai menjelang maghrib ya. Ini situasinya Astabrata seperti ini ya. Hanya teman-teman, ternyata apa yang sudah saya rencanakan itu saya kecewa. Kamera saya itu baru diutek teman saya, jadinya seperti ini, tidak smooth teman-teman. Jadinya berubah-ubah gambarnya itu ya seperti ini kan ya. Tapi ini karena momen penting saya mengambil situasi di Astabrata, tetap saya sampaikan pada Anda. Nah kemudian saya coba lagi, ini malam-malam sekarang saya buat video ini. Setelah saya coba, saya setting lagi, ternyata ini namanya smooth, gak apa-apa ya teman-teman ya. Nah gitu tahu, tidak apa-apa. Nah, akhirnya kita lanjutkan biar videonya seperti ini. Bahkan video-video saya di lokasi ya gambarnya seperti ini. Aduh ya, penting sekali, penting kok seperti ini ya. Tetap saya lanjut di lokasi Astabrata walaupun videonya ini ya teman-teman, tidak semut, tidak tenang ini ya. Ini situasinya seperti ini menjelang maghrib ya. Kemudian apa yang perlu saya sampaikan dalam video ini teman-teman, bahwa Astabrata itu sukses juga karena bantuan seorang kameramen. Kebetulan dalam video nanti, mungkin video ini tidak penting tapi penting bagi saya untuk saya sampaikan pada Anda semua, bahwa kameramen itu ternyata juga punya pengaruh yang luar biasa terhadap dalang. Jadi ada timnya, ada kameramannya Mazda yang sudah pengalaman malang melintang, bahkan dulu adalah kameramannya Ki Siono Nugroho, tetapi tidak mau saya panggil namanya dan tidak mau saya shoot wajahnya ya, karena orang berbeda-beda. Tetapi dia mau memberikan sesuatu tentang apa yang ditanyakan tentang perkameraan ya. Jadi beliau ini bagian-bagian yang adegan-adegan itu loh, bagian yang kameramannya Mazda kan. Kalau dalam live streaming itu ada kamera 3, jadi 3 kameramen itu punya tugas masing-masing ya. Yang ingin saya sampaikan tadi ada bagiannya adalah yang mengesut angle-nya Mas Akbar. Jadi Mas Akbar di zoom ya, dikala di depan
geber, itu tugasnya ini. Ini artinya bahwa gambarnya Mas Akbar harus mau bisa bercerita, menyampaikan pesan kepada audien. Ini tugasnya ini, ya, tugasnya dari kameramen ini. Dan alhamdulillah dia mau saya ajak omong-omong, ya. Tentunya bagi saya penting, bagi Anda mungkin yang ingin menyaksikan bahwa profesi apapun itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, harus ada ilmunya gitu loh teman-teman. Untuk itu kita ikuti ya teman-teman, biar ya ada sedikit pemahaman. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengkritisi, kita memberikan komentar, tapi kita punya bahan untuk memberikan komentar. Seperti kemarin dikatakan waktu pentas di Astabrata ini, di wayang virtual itu kok videonya lebih bagus. Ini termasuk dalam wawancara saya dengan salah satu kameramennya Astabrata. Ikuti teman-teman. Posisi saya di Astabrata, ya, ingin meliput dan ingin berangkat juga melihat wayangnya Mas. Dan ini ketemu tim kreatif. Mas jenenge apa Mas Wiki Mas? Jenenge awakmu apa cara Mas? Tim kreatif apa Mas? Yes, kameramen awak gambar. Kameramen, ya. Apa Mas yang bisa diceritakan tentang kameramen itu? Apakah sesederhana orang melihat atau seperti apa? Ya sedikit rumit sih Pak, kalau kameramen itu Rumit ya, rumit, sedikit ada yang membanggakan. Kita dari ambil dari gambar yang seperti ini, mungkin nggak ditampil di Astabrata Media mungkin, tapi kan nanti kita tampilkan di situs lain gitu. Oh, di channel lain ya. Karena kalau Astabrata lain, Pak, ya di situs lain lah. Situs lain ya. Ini kan ada di Astabrata. Ini pengambilannya gimana? Itu kan bisa ada semuanya. Jadi bagus dan tidaknya itu yang pertama dari pengambilan ya. Yang pertama dari pengambilan, yang kedua itu dari posisi Pak. Posisinya, lokasinya gimana, kan kita nggak bisa. Posisi juga pengaruh juga ya. Posisi juga pengaruh. Terus cuaca juga gitu. Kita harus menyesuaikan. Semuanya itu menyesuaikan Pak. Tadi ini misalkan kedatangannya Mas Akbar ini kedatangan Mas Akbar. Nah, kita harus menunjukkan bahwasanya itu Mas Akbar itu datang di lokasi pentas. Oh gitu ya. Ya, oh ini Mas datang udah datang. Kita harus mendetailkan, menyampaikan kepada pemirsa bahwasanya itu ini loh, dalang teko. Berarti ini antara yang di live streaming dan yang di edit ini berbeda ya? Ya sebenarnya sama ya. Ini kan semua di dalam kamera saya toh. Yang ada di dalam Astabrata pun juga sebagian dari ini gitu. Oh gitu. Tapi ya. sebagian saya rekam untuk konten pribadi, mungkin kalau misalkan Mas Akbar untuk Mas aku editnya kayak ini, ya saya kasih yang seperti ini. Oh gitu, untuk keperluan tertentu ya, untuk situs tertentu ya. Ataupun gimana gitu. Mas, pertanyaan Mas, kadang-kadang Astabrata itu bagus, jelas, kadang-kadang nggak jernih, itu apa Mas? Ya itu tadi tergantung dari lokasi. Yang pertama lokasi. Misalnya, iya misalnya. Ya lokasi kan bisa terdapat sinyal ataupun gimana gitu kan. Kan kameranya sama. Atau mungkin lightingnya nggak memadai juga pengaruh. Lighting sangat mempengaruhi. Misalkan kameranya bagus, tapi lightingnya jelek, ya tetap aja jelek hasilnya. Terus lokasi yang memanjang, pengambilan terlalu jauh juga pengaruh. Pengaruh sekali. Akhirnya detailnya kurang ya? Detailnya kurang, kayak seperti ini contoh. Saya kenapa kok mengambilnya dari ini? Ini meskipun saya post gini, nah ini detailnya pun ada, dan Akbar. Dibesarkan istilahnya di apa Mas? Ya di zoom. Di zoom tetap jelas ini. Apa karena kameranya atau karena apa Mas? Kamera terlalu jauh itu kalau misalkan contoh ya Pak, kalau misalkan HP kita zoom sampai sementok mungkin, itu gambarnya akan bakal pecah ya. Tapi kalau misalkan situasinya udah oke, habis itu kita main gambar seperti ini ya bagus gitu.
detailnya pun juga dapat. Ini kan detail wayang yang ada di Mas Akbar ini. Ini pengambilan gambarnya full HD apa HD Mas? Ini full HD. Sama, meskipun di YouTube pun juga full HD sama. Tapi kelihatannya Ini kan kadang-kadang yang ditampilkan di Astabrata sebagian kan masih ada kayak gini. Ini kenapa kok saya mengambil detail dalam itu? Ya karena itu. Saya kepingin menunjukkan bahwasanya itu wayangnya Mas Akbar itu kayak gini loh. Detailnya kayak gini. Gerakannya Mas Akbar kayak gini. Secara kita itu kan penggemar ya Pak. Penggemar itu kan seperti orang itu kepingin melihat dari dalam, maksudnya dari dekat seperti Oke. Seperti bahasa tubuhnya Mas Akbar. Bahasa tubuhnya Mas Akbar. Kalau pas koprol itu tangannya Mas Akbar seperti apa itu toh? Seperti apa? Kan ini juga mengedukasi juga kan itu. Oh iya. Mungkin di dalang-dalang yang kepingin belajar, piye toh tangannya Mas Akbar itu kayak ini gitu. Tapi ku nek kameranya kurang bagus di ini mengambil dari berapa meter ini? Ini sekitar 5 sampai 6 meteran. 5 sampai 6 meter masih bisa detail ya. Masih bisa detail. Tapi kalau 15 itu sudah ya. 10 meter udah pecah kok ini. Oh iya, makanya kadang-kadang saya dulu ngambil jual ya welek ya Mas. Iya. Apalagi dengan HP ya. Apalagi dengan HP. Iya. Kan kita harus mempunyai kamera yang bukan bagus ya Pak. Sensor lensanya itu harus yang bagus ya. Iya. Jadi kalau sensornya lensa bagus mungkin HD saja juga bagus ya. Udah bagus. Nah ini kan udah HD kan ini. Ini sensor saya belum full HD. Belum full HD ya. Belum full HD, tapi kita bisa melihat itu. Teman-teman, jadi ini loh, ini dari ahlinya, saya yang wajahnya ragilum di ketok nih. Jadi HD pun kalau sensornya bagus Tetap bisa. dan yang kedua termasuk yang mengoperasikan juga ya. Ya. Nah, terus itu. kalau Full HD lebih padat ya Mas. Ya, lebih padat. Nah 4K tidak mungkin ya kalau untuk panjang. Kalau Terlalu 4K berat. saya itu mikirnya gini Pak, orang itu nggak bakal nonton YouTube sampai 4K. Oh gitu ya. Nggak bakalan, apalagi dari HP. Oh nggak bakalan ya. Nggak bakalan, soalnya apa? Walah, saya wis orang nonton YouTube itu kan butuh kuota kan. Iya. Oh berarti teman-teman kalau 4K itu kuotanya juga banyak ya? Juga banyak. Mungkin sampai nonton live streaming kalau 4K ya 4K full semalam suntuk itu mungkin sampai bisa menghabiskan berapa giga. Sekarang pertanyaan, adakah live streaming yang pakai 4K? Ada, banyak Pak. Ada. Wayang? Ada ya wayang? Banyak yang pakai 4K. Tapi kan si penonton bisa pilih ya. Ya bisa pilih. Ya, seperti ini kan detail Pak. Ini kan detail ini. Ini HD apa Full HD? Ini Full HD. Ini kan Full detail. HD ya? Nah, bayangannya Mas Akbar pun ada gitu. Iya. Bayangan wayangnya itu itu. Kemarin kan ada yang tanya, ini waktu di wayang virtual itu gambarnya kok lebih bagus dari biasanya. Nah, kembali lagi Pak, lighting. Oh, lighting nomor tempatnya 2 juga tempat juga bisa. jarak tembaknya juga. Cara tembaknya, lightingnya ke figur ataupun ke talent itu kan menentukan. Itu berarti kalau kameramen nggak pernah komunikasi dengan lighting Mas? Bukan enggak itu Pak, soalnya kan lighting juga kan butuh operator. Iya. Operator ya. Jadi sebenarnya kameramen minta gini. Sudah ya. Sudah. Tapi kadang-kadang kembali lagi tadi, kalau misalkan kita itu lightingnya itu jaraknya jauh ya tetap aja. Meskipun lighting bagus pun nggak bisa bakal nembak ke arah talent gitu. Oh berarti bagus dan tidak satu kamera ya, sensor ya. Lokasi Pak. Yang pertama menentukan bagus tidaknya itu lokasi nomor 1. Lokasi. Nomor 2 lampu. Nah, nomor 3 lampu atau lighting ya. Nomor 3 itu kamera dan ketiga itu kameramen. Kameranya bagus tapi operator kameranya itu nggak menguasai ya sama aja. Oke, itu loh teman-teman, saya ini dijawab ahli ini ya. Aku kok jawab yang ngawur toh. Iya enak sih bener Mas aku jawab. Jarak tembak yang dekat mungkin itu lebih detail. Betul, itu juga betul ya? Iya betul. Kan jarak tembak detailnya ini. Kalau ini kan menunjukkan bahwasanya ini loh Mas Akbar gini. Ini diambil dengan kamera depan atau kamera samping? Ini kamera samping ini. Kalau kamera depan nggak mampu ya?
Bukan karena kan saya nggak mungkin kan ngerekod semua kamera itu buat apa gitu loh. Oh, Kan iya. ini kan mungkin tak buat konten pribadi ataupun gimana. Oh, ini dengan gitu. kameranya sama Dewi tuh? Ya, Oh, ini bukan kamera saya. yang live itu ya? Sama. Kamera saya juga dipakai lah. Wah, ini kamera samping. Oh, dipakai. tapi pas tidak terpakai sampai gunakan gini. Ya, ini Oh, pas di oh kanan. iya. Nah, ini Itu pas di kamera kan depan. standby terus toh? Iya, standby. Tergantung yang mengatur terminalnya ya. Iya. Oh, tapi tetap terrekod di kamera panjenengan. Bukan. Saya kalau pengen rekod, saya rekod. Kalau nggak rekod ya nggak ada. Oh, gitu. Jadi kalau pengen rekod ini ada angle bagus yang rekod gitu ya. Ya, misalkan ada adegan yang belum pernah tak tampilkan di situs saya ataupun platform yang lain itu kan, oh ini perlu tak tampilkan ini. Oke. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau mendengarkan hasil wawancara saya, sayangnya ini ahlinya ini wajahnya gak gelem ya. Maksudku arep tak golekne bojo lebih neruh lho. Gampang. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa.